Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Kak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Sejarah budaya Islam. Ya, benar. Kita akan belajar tentang sejarah budaya Islam. Namun sebelum itu kita flashback dulu ke materi minggu lalu, yaitu tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah itu adalah Bani yang setelah proses fase Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi setelah Bani Abbasiyah, yaitu Bani Umayyah. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu. Catur Yudi Prasetyo. Ya, hadir semua berarti ya. Hadir Pak semua. Sebelum memulai pelajaran yang utama, kita ketahui dulu bahwa kita akan belajar apa, yaitu melalui tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu bagaimana sih proses lahirnya fase dinasti Umayyah atau Abbasiyah. Yang kedua yaitu penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah. Yang terakhir yaitu bagaimana sih proses lahirnya Abbasiyah dan pada zaman keemasannya itu gimana. Langsung saja, yang pertama yaitu proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah lahir pada tahun 750 Masehi yang merupakan peran besar dari keturunan Bani Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk Bani Hashim ini adalah diambil dari pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Soffah dalam sebuah perang terbuka melawan Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Soffah karena dia pemberani dan mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Semua lawan politiknya dihalangi dan dikejar-kejar, diusir dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru-baru direbut oleh Bani Umayyah. Jadi lahirnya Bani Abbasiyah itu merupakan setelah kekuasaan dari dinasti Umayyah itu direbut oleh sebuah pemimpin dari Bani Abbasiyah melalui sebuah perang. Ya, kemudian perang tersebut dimenangkan oleh pemimpin Abbasiyah sehingga Bani Umayyah mengalami kemunduran, sehingga Bani Abbasiyah pada kali ini mengalami kemajuan yang besar. Lalu pada Bani Abbasiyah ini mengalami perkembangan yang pesat setelah berhasil menaklukkan semua wilayah yang ada kecuali satu wilayah, yaitu wilayah Andalusia. Kemudian kebijakan-kebijakan pun diterapkan dalam kepentingan politik, sosial maupun ekonomi agar mampu bersaing dengan musuh-musuhnya. Karena pada Bani Abbasiyah ini juga masih sering terjadi perang antara pemimpin satu dengan pemimpin lainnya. Kecakapan dari para pemimpin dinasti Abbasiyah ini membuat Bani Abbasiyah itu terus berkembang pesat sehingga mengalami proses atau fase kemasan, yaitu dengan mendirikan masjid atau kota, mendirikan perpustakaan terbesar di dunia pada masanya, sehingga umat muslim atau seluruh umat itu berkunjung semuanya ke Abbasiyah. Dan Bani Abbasiyah ini berkembang selama 3 abad, memindahkan ibu kota Damaskus ke Baghdad. Artinya apa? Dari itu merupakan suatu strategi, karena dari Damaskus itu masih terjadi pengaruh dari Jazirah Arab, sehingga untuk menjauhkan pengaruh itu memindahkan dari ibu kota. Untuk selanjutnya pada fase keemasannya itu dinasti Abbasiyah mempunyai pemimpin-pemimpin yang cakap, memiliki perekonomian yang unggul karena di setiap
lininya itu diisi oleh seseorang yang unggul dalam bidang ilmunya sesuai dengan kemampuannya. Namun lama-kelamaan akhirnya dinasti Abbasiyah itu mulai runtuh karena adanya sebuah faktor-faktor. Yang pertama ada faktor internal dan kedua ada faktor eksternal. Yang faktor internal karena kerebutan kekuasaan berpanjangan dalam istana Abbasiyah menimbulkan respon dari banyak masyarakat. Yang kedua faktor eksternal yaitu wilayah Abbasiyah yang terlalu luas, perang salib dan serangan tentara Mongol serta berdirinya Turki Utsmani. Wilayah Abbasiyah yang terlalu luas itu menyebabkan para pemimpin itu sulit mengatur rakyatnya karena wilayah yang terlalu luas sehingga komunikasi kurang. Untuk yang kedua, adanya perang salib, perang antara umat Kristen. Yang ketiga adalah serangan tentara Mongol serta yang terakhir berdirinya Turki Utsmani sebagai musuh Abbasiyah. Bagaimana? Sudah paham belum? Paham Pak. Kalau paham, coba sebutkan tadi faktor-faktor apa saja yang membuat Bani Abbasiyah itu runtuh. Faktor yang menyebabkan Bani Abbasiyah runtuh itu dua Pak, faktor internal dan eksternal. Yang eksternal itu wilayah Abbasiyah yang terlalu luas, adanya perang salib, kemudian serangan tentara Mongol dan berdirinya Turki Utsmani. Ya bagus, berarti sudah paham ya. Paham. Kalau begitu kita cukupkan pembelajaran hari ini. Iya Pak. Sebelum itu untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana berdirinya Turki Utsmani sebagai kerajaan yang besar dan bagaimana itu letak geografisnya. Untuk pertemuan minggu depan juga Bapak ada PR, silakan kerjakan LKS halaman 91 sampai 92 yang poin pilihan gender dan isai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.